Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Di sini perkenalkan, namaku Ruben Simanjuntak dengan NIM 240906018. Teman-teman sekalian pernah berpikir nggak kalau dana desa itu sebenarnya dibuat untuk apa dan kemana aja sih? Nah, jadi dua aspek tersebut yaitu transparan dan juga akuntabel akan menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai dari aspek yang pertama yaitu transparan, yang artinya semua proses keuangan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat seperti aku dan juga teman-teman sekalian. Dan di aspek yang kedua yaitu akuntabel, yang artinya adalah penggunaan dana desa ataupun penggunaan uang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada alasan penggunaan dana desa tersebut raib ataupun goib tanpa jejak. Dalam Undang-Undang Desa, dana yang masuk ke desa bisa berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dari dana desa atau APBN, yang kedua dari alokasi dana desa atau APBD kabupaten kota, hingga dari bantuan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yang dimana jumlahnya besar dan oleh karena itulah dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan juga yang jelas. Jadi, bagaimana caranya agar keuangan desa bisa berjalan secara transparan dan juga akuntabel? Yang pertama ialah harus ada perencanaan partisipatif. Artinya apa? Artinya warga desa harus diikutsertakan atau dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan penggunaan dana desa ini diprioritaskan untuk apa dan kemana saja. Jadi bukan hanya kepala desa dan perangkat-perangkatnya saja yang berdiskusikan terkait penggunaan dana desa tersebut. Lalu yang kedua yaitu semua anggaran desa harus tercatat dalam dokumen resmi seperti RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa dan APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Lalu setelah itu bisa diumumkan ke publik baik melalui papan pengumuman yang ada di desa atau melalui website desa dan juga media sosial yang tentunya bisa diakses oleh warga setempat. Lalu yang ketiga yaitu selama pelaksanaan harus ada monitoring dan evaluasi dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi transparansinya bukan hanya di awal proses saja, melainkan di sepanjang proses. Dan yang terakhir yaitu setelah kegiatan selesai harus ada pelaporan dan audit. Hal ini untuk memastikan semua anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana dan tidak ada yang disalahgunakan. Nah, jika keempat hal tersebut dijalankan dengan benar, hasilnya pastinya akan luar biasa. Seperti warga merasa dilibatkan, proyek desa yang tepat sasaran, dan juga meningkatnya rasa percaya terhadap pemerintah desa. Namun sebaliknya, jika hal tersebut tidak dijalankan secara transparan dan juga akuntabel, pastinya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Salah satunya yaitu korupsi, lalu ada juga proyek fiktif, ada juga dana desa yang tidak tahu entah kemana perginya. Dan yang hal-hal tersebut sudah pasti merugikan warga desa itu sendiri. Dan yang menjadi penutup ialah pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel bukan hanya berbicara soal angka saja, melainkan tentang kepercayaan, partisipasi, dan keadilan bagi warga desa sendiri. So, marilah kita menjadi generasi yang peduli dan ikut serta dalam mengawasi dana desa. Sekian dari saya, sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya.